Saya guru SMP Islam Nurul Hidayah, yaitu berada di Bojongsari, Depok. Saya sebagai mahasiswi PPG Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran dalam rangka UKIN di PPG Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, alhamdulillah hari ini kita dapat berbahagia dalam rangka melanjutkan pembelajaran PAI. Oke, anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah, walaupun cuacanya hari ini mendung, tapi tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar. Ya anak-anak ibu, Bu Evi mau tanya, hari ini semuanya masuk ya? Masuk? Ada yang nggak masuk tidak nak? Ada siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit. Ya, kita doakan teman-teman kita yang lagi hari ini nggak masuk karena udur sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semuanya dibuka mulutnya, keluarkan suaranya. Ayo 3, 2, mulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian serap secara maksimal. Anak-anak ibu, pertemuan kemarin kalian sudah membahas yang namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa nak? Sujud sahwi ada yang tahu apa? Apa itu sujud sahwi? Pak Izan, apa sujud sahwi? Dilakukan ketika apa? Iya, lupa bacaan sholat. Ayo Alia, sujud sahwi dilakukan karena apa?
syukur dan sujud tilawah. Sebelum gue lebih detail lagi nanti menyajikan materi tentang sujud syukur dan sujud tilawah, nanti ibu akan tanyakan beberapa sumber belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, nah apa itu sujud syukur? Ya, ibu ajukan pertanyaan pemantik buat kalian semuanya. Apa itu sujud syukur? Ada yang tahu? Irfa yadakum up your finger. Ayo, apa itu sujud syukur? Yun sama sujud syukur apa nak? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilakukan karena sebagai tanda terima kasih kepada Allah, betul? Nah, ya sesuai dengan namanya ya, syukur. Nah, sujud syukur apa itu sujud syukur? Kenapa orang melakukan sujud syukur? Iya, karena kenapa kita bersyukur? Karena mendapat nih kebaikan. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat saja. Iya, membaca Al-Quran yang berkaitan dengan ayat saja. Nah, nanti lebih detail lagi. Nah, ibu akan memaparkan secara lebih detail tentang materi sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika mendapatkan nikmat kita lakukan ungkapan rasa syukur, sujud syukur. Ya, bacaannya apa? Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan sujud syukur. Apa sebab-sebab dilakukan sujud syukur? Satu, mendapat nikmat. Yang kedua, mendapat rezeki. Yang ketiga, terhindar dari musibah atau bencana. Itu dia sujud syukur. Nah, sujud syukur itu dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Tidak dilakukan di dalam sholat. Nah, nanti untuk sujud yang dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat itu nanti pembahasan selanjutnya yaitu sujud tilawah. Tilawah itu kan diambil dari bahasa Arab ya. Artinya baca. Oke, anak-anak ibu, sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar bacaan ayat sajadah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Oke, anak-anak ibu, lebih detail lagi. Nah, ini dia pembahasan tentang pengertian sujud syukur. Ya nak? Tadi udah ya ibu jelaskan. Suatu benar tadi yang dijawab di sana, yang dijawab sama Akbar benar, ya. Berarti siapa di sini yang udah pernah melakukan sujud syukur? Ada belum? Ada? Ada. Alhamdulillah ada. Masya Allah ya. Kapan dari pesantren ya? Udah diajarin ya? Ya alhamdulillah. Nah ini dia sujud syukur. Nah bacaannya ada juga. Ya. Selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sebab-sebab sujud syukur tadi udah. Apa hukum daripada sujud syukur? Hah? Sunnah. Tapi alangkah lebih baik kita lakukan walaupun sunnah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur kita bisa menghirup udara secara gratis. Bangun tidur kita masih bisa bangkit dan tidur. Ada beberapa orang yang memang di lauh mahfuz usianya tidak bangun tidur, tidak bangkit lagi. Ya, maka beruntunglah kita yang hari ini bangun tidur masih bisa bangkit dan tidur dan menghirup oksigen gratis, udara gratis. Maka di situ ketika kita bangun tidur maka baca doa bangun tidur. Setelah itu sujud syukur kita masih menghirup udara segar. Berapa banyak yang Allah kasih nikmat yang luar biasa tapi dia ingkar akan nikmat Allah. Apa kata Allah kalau orang ingkar sama nikmat Allah? Azab Allah amat pedih. Nah ini sujud syukur. Walaupun hukumnya sunnah, maka kita harus tetap melakukannya dalam keadaan ketika mendapat nikmat, ketika kita terhindar dari kesulitan bencana. Nah ini selanjutnya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan
maka kita seyogianya melakukan sujud tilawah. Bacaannya bagaimana? Sajada wajhiyah lillazi wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, nanti itu lebih detailnya. Nah, selanjutnya dalilnya itu jika ada membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauh dan menangis. Jangankan ketika sujud tilawah, ketika mendengar panggilan azan saja setan sudah lari tunggang-langgang. Ya, maka banyak-banyaklah kita berzikir, bersujud dan bertilawah. Nah, setan pun berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga dia pantas mendapatkan api neraka. Nanti diriwayatkan oleh siapa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, lanjut. Nah, tata cara sujud tilawah itu membaca ayat sajadah, kemudian membaca tafsir, lalu bersujud. Nanti akan dipraktekkan, ya. Saat bertakbir tidak perlu mengangkat tangan kalau dia di luar sholat. Kalau di dalam sholat kan sudah diawali dengan takbiratul ihram ya, Nak, ya. Nah, ketika dalam sholat itu selayaknya imam menginformasikan, memberitahukan kepada jemaah, hari ini saya sebagai imam, bertugas sebagai imam, hari ini saya akan membacakan ayat-ayat sajadah. Maka ketika nanti saya selesai membacakan ayat, kemudian langsung sujud, maka itu namanya sujud tilawah. Bacaannya ini, apa yang kasih tahu tapi baca, itu imam yang baik. Jadi jangan orang dibuat ambigu. Loh, ini kan belum buku, kok sudah sujud? Nah, seperti itu ya, Pak Eka. Nah, kemudian selanjutnya bacaannya juga. Hukumnya apa? Sujud tilawah. Nah, hukumnya sunnah. Nah, nih, perhatikan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi lagi di saya mengajar di Budaya mampu diakui PAI. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Sujud yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karunia-Nya berupa kenikmatan, keberuntungan, keberhasilan, akan dari kita dari bahaya dan kesulitan. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Sujud syukur sama dilakukan dengan sujud tilawah, dan dilakukan satu kali sujud saja. Adapun tata cara daripada sujud syukur adalah menghadap kiblat, niat, beberapa imam sujud, membaca syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu duduk kali dan membaca salam. Yang selanjutnya ada sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada juga yang dilakukan dalam sholat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. 1. Di luar sholat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah dengan syarat
Bila orang yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunahkan ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai. 2. Sujud tilawah di dalam sholat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 3. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga bermanfaat. Oke, anak-anak ibu, pada itu materi yang tadi sudah disajikan oleh video sumber belajar. Pada itu? Alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu, materi yang sudah disajikan. Hari ini tugas kalian adalah membuat media pembelajaran dari aplikasi Canva, ya, tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Silakan crop book-nya dibuka, buka aplikasi Canva dan kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Paham itu mana anak ibu? Nah, oke, silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa nak? Udah dikerjain ini? Udah mulai? Ya, materinya juga bisa cari kalian searching di Google ya nak ya, tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Oke, ini selanjutnya Fadli sudah? Nah, kerjasama sama temennya ya nak ya. Wah, dikemas seapik mungkin, sekreatif mungkin. Apalagi kalian ini kan generasi alfa ya. Generasi alfa itu melek digital ini, ya. Jadi tolong dikerjakan. Yang di belakang sudah nak? Sudah Bu. Nah, sudah ya yang di belakang. Untuk yang putri, kelompok yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan sujud syukur dan sujud tilawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sujud syukur adalah amalan sunnah yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Sujud sawi adalah sujud tilawah yaitu sedang dapat dari tadi malam aku wasoma aku wasak kosan aku bawa suaraku di awal ini waktu katakan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 Putri ingin mempresentasikan apa itu terima kasih kepada Allah kita melaksanakan sujud syukur menghadapi dan apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah dalam arti kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, baik itu tilawah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sunnah. Sebab melaksanakan sujud tilawah membaca ayat-ayat dalam Al-Quran mendengarkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Syara, Aisyah, Naja, pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujudkan dari rasa syukur. Sujud syukur juga dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. 2 rukun sujud syukur: niat, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah hukumnya sunnah dan dapat dilakukan saat sholat maupun tidak. Bacaan sujud tilawah sajadah wajah lillahi yang melakukan wa sawwarahu wa syaqqa ma'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, alhamdulillah tadi pemaparan proyek kalian semuanya tadi sudah lumayan bagus, sudah bagus dan semuanya menggunakan aplikasi Canva dan prosesnya tadi ibu lihat juga kolaborasinya kerjasamanya sudah bagus. Ayo sekarang anak-anak ibu kita kasih apresiasi setinggi-tingginya. Tepuk semangat. Alhamdulillah sudah bagus. Nah, ibu akan memberikan umpan balik ya nak dari serangkaian beberapa diskusi dan topik yang kalian sajikan atau presentasikan di depan teman-teman kalian tadi. Itu ada beberapa hal yang ibu anggap harus kalian tingkatkan dan perbaiki lagi. Yang pertama itu adalah kompakan, ya, kolaborasi, ya. Setiap kerja kelompok itu upayakan semuanya mengeluarkan ide dan gagasan karena ini adalah tugas kelompok. Tidak ada yang lebih pionir di situ. Semuanya mendapatkan nilai dan berkontribusi atas proyek yang dibuat hari ini. Oke anak-anak ibu. Untuk materi tentang sujud syukur dan sujud tilawah sudah bagus.
sujud tilawah, maka dia kalau tidak belajar dan tidak mengkaji dan tidak mentadabburi, tidak akan pernah bisa bagaimana melakukan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Oke nak, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil tentang sujud syukur dan sujud tilawah? Apa pelajaran apa? Ayo. Apa? Banyak bersyukur. Terus apa lagi sujud tilawah? Rajin membaca Al-Quran. Oke, anak-anak ibu. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Tadi udah bagus, kamu refleksi. Dari rentetan materi sujud syukur, sujud tilawah tadi, ya kita mengkaji apa kekurangan dalam diri kita, apa kekurangan dalam belajar yang kalian perbuat. Ataupun ibu ketika pembelajaran apa yang kurang, nanti di kemudian hari kita tingkatkan kembali, ya. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya harus mengupgrade diri, memperbaiki diri supaya menjadi insan yang lebih baik. Oke, Pak Hipto, anak-anak ibu? Nah, oke anak-anak ibu, untuk tugas minggu depan kalian mengerjakan LKPD. Kalian membuat sumber belajar. Dari sumber belajar itu kalian buat laporan, ya. Jadi laporan bagaimana sih cara membuat sumber belajar kayak tadi tanpa. Nah kalian nanti sumber belajarnya video pembelajaran yang hari ini kalian presentasikan itu juga bisa merupakan sumber belajar seperti berikut itu, ya. Ada kanvasnya, kemudian diupload di situ ada videonya, ya. Nanti bisa kalian upload ke YouTube ataupun ke TikTok. Nah itu bisa menjadikan pahala dari ya. Oke anak-anak ibu, mungkin itu